Ya, gol kedua pemain Irak menjadi kontroversi dan menjadi perdebatan hingga saat ini karena dianggap offside, hingga akun AFC diserang netizen Indonesia. Pada laga babak pertama timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023 diwarnai kontroversi. Wasit mengesahkan gol kontroversial yang dalam prosesnya berbau offside. Duel timnas Indonesia versus Irak berlangsung dalam matchday pertama grup D Piala Asia di Stadion Ahmad bin Ali Arayan. Skuad Garuda tertinggal 1-2 di babak pertama, di mana gol kedua Irak memicu kontroversi. Irak memulai laga dengan sangat baik. Mereka membuka keunggulan pada menit ke-17 melalui Muhammad Ali. Timnas Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-37 melalui Marcelino Ferdinand. Ya, laga berlangsung sengit setelah itu. Irak pun berhasil mencetak gol tambahan di babak pertama. Gol tersebut memicu perdebatan. Pemain Irak jauh terlihat offside, namun hakim garis tidak menggubris. Wasit yang memimpin pertandingan pun langsung mengecek VAR. Sayang, gol tersebut tetap disahkan oleh sang pengadil lapangan. Tidak tahu kenapa wasit mengesahkan gol tersebut, padahal itu jelas offside. Pelatih Sintayong pun terlihat protes kepada ofisial keempat di pinggir lapangan. Pelatih timnas Indonesia itu terlihat meluapkan kekecewaannya terhadap asisten wasit. Sintayong pun menyayangkan disahkannya gol kedua Irak yang dicetak oleh Osama Rashid pada menit-menit akhir babak pertama. Saya ingin menyoroti gol kedua Irak, itu tak bisa kami terima. Itu 100% offside, kata Sin dalam konferensi pers selepas laga. Ia mengatakan, gol yang tercipta pada menit akhir injury time babak pertama merupakan momen krusial untuk Indonesia. Dengan kondisi tertinggal, Indonesia harus mengubah cara bermain pada awal babak kedua. Menurut Sin, sungguh memalukan Piala Asia menggunakan teknologi VAR, tapi tak dapat memberikan keputusan yang tepat atas situasi di atas lapangan. Menurut dia, ini akan mempengaruhi citra Piala Asia sebagai turnamen besar di Asia. Jelas Irak mendominasi pertandingan dan mereka lebih baik dari Indonesia hari ini, itu faktanya. Tapi seperti yang saya katakan, kalau gol kedua Irak tak disahkan, yang merupakan kesalahan wasit, saya pikir kami bisa memaksakan hasil imbang atau mungkin menang. Itu menurut saya, ujar Sintayong. Jelas, keputusan wasit yang meloloskan gol itu mendapat sorotan, bahkan hingga trending di media sosial. Alhasil, media sosial AFC pun diserang oleh netizen Indonesia. Ya, kemudian atas hasil kekalahan Indonesia tadi malam, Indonesia terjerumus di dasar klasemen grup D. Jepang masih memimpin dan Irak berada di posisi kedua. Di laga selanjutnya, melawan Vietnam, Indonesia wajib menang besar dan harus imbang melawan Jepang jika ingin ada peluang lolos ke 16 besar. Jika skenario tersebut gagal, maka dipastikan timnas Indonesia akan angkat koper lebih cepat di Piala Asia 2023. Sementara itu beralih ke negara tetangga, justru Harimau Malaya dibobol habis di laga pertama mereka. Timnas Malaysia harus mengakui ketangguhan Yordania dengan skor telak 0-4 dalam laga grup E Piala Asia 2023 yang digelar di Al Janoub Stadium malam tadi. Berkat hasil ini, Yordania pun untuk sementara berhak memuncaki klasemen grup E dengan poin 3. Unggul selisih gol dari Korea Selatan. Di sisi lain, Malaysia harus puas terpuruk di dasar klasemen. Ya, kualitas timnas Indonesia tak cuma disorot media asing, namun baru-baru ini sekelas Federasi Jepang mengakui kekuatan asuhan Sintayong. Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA mengakui timnas Indonesia telah berkembang pesat karena diasuh oleh Sintayong. Sebagai informasi, Jepang dan timnas Indonesia bakal bersaing di Piala Asia 2023, tepatnya kedua tim tergabung dalam grup D. Selain timnas Indonesia dan Jepang, grup ini dihuni oleh Irak dan Vietnam. Federasi Jepang sendiri belum lama ini memberikan informasi terkait saingannya melalui website resminya. Khusus untuk timnas Indonesia, JFA menilai skuad Garuda telah mengalami peningkatan pesat. Hal tersebut tak terlepas dari kehadiran Sintayong sebagai pelatih. Bahkan Federasi Jepang memuji kinerja Sintayong selama menahkodai timnas Indonesia. Indonesia telah menjadi salah satu tim dengan pertumbuhan tercepat dalam beberapa tahun terakhir.
terutama sejak pelatih Sintayong mengambil alih tim sejak pada Desember 2019, ujar JFA. Ya, tak hanya Sintayong, JFA juga menyoroti Pratama Arhan. Seperti yang diketahui, Pratama Arhan merupakan bagian dari klub Jepang Tokyo Verdy. Namun sayang, pemain berposisi sebagai bek sayap itu jarang mendapatkan kesempatan bermain. Sintayong kini telah membawa Indonesia ke Piala Asia pertama mereka dalam 17 tahun terakhir. Pratama Arhan dari Tokyo Verdy juga bermain di kualifikasi Piala Dunia, di mana tim tersebut telah memainkan 2 pertandingan sebelum November lalu dengan hasil 1 kali kalah dan 1 seri, ujar JFA.